Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Sel tumbuhan akan berkelompok membentuk jaringan sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Jadi pengelompokan jaringan tumbuhan ini didasarkan pada bentuk sel, letak, fungsi, asal, serta tingkat perkembangannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, jadi jaringan pada tumbuhan ini meliputi jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, fungsi jaringan pada tumbuhan yang pertama ada melindungi bagian tubuh tumbuhan, yang kedua ada membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yang ketiga memperkuat tubuh tumbuhan, dan yang keempat membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Dan yang kelima, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu mendukung segala aktivitas tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur jaringan tumbuhan. Nah, di struktur jaringan tumbuhan ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan meristem, yaitu jaringan meristem ini tersusun atas sekelompok sel yang tetap dalam masa pertumbuhan dan terus-menerus akan membelah. Dan yang kedua ada jaringan permanen. Nah, jaringan meristem baik yang merupakan primer ataupun sekunder akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Nantinya jaringan permanen tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Selanjutnya ada macam-macam jaringan tumbuhan. Yang pertama ada anatomi akar. Yang pertama ada epidermis yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua ada korteks berfungsi untuk memperkuat akar dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada endodermis yang berfungsi untuk menyeleksi air dan mineral yang masuk ke stel. Dan yang terakhir yaitu silinder pusat atau stel yang terdiri dari perisikkel, silem, dan flem sebagai jaringan pengangkut. Jadi di akar ini ada akar monokotil, ada akar dikotil. Nah, akar dikotil ini mempunyai berkas pengangkut yang tersusun rapi dan terdapat perikambium. Sedangkan akar monokotil mempunyai berkas pengangkut yang tersusun tidak teratur dan tersebar merata. Nah, untuk yang kedua ada anatomi batang. Yang pertama ada epidermis, fungsinya melindungi jaringan di dalamnya. Yang kedua ada korteks, mempunyai fungsi memperkuat batang atau menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada endodermis yang berfungsi untuk menyeleksi air atau mineral yang masuk ke stel. Yang keempat ada stel, yaitu merupakan silinder pusat yang disusun oleh silem primer dan flem primer, dan tersusun juga oleh kambium vaskular dan empeluer. Dan yang ketiga ada anatomi daun. Pertama ada lapisan kutikula, sulit ditembus air karena mengandung zat kitin dan lilin. Ada epidermis, mengandung sel-sel kipas dan stomata. Jadi epidermis daun juga dapat bermodifikasi menjadi trikoma yang berfungsi untuk melindungi bagian di bawahnya. Dan mesofil terdiri dari dua macam jaringan, yaitu jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Jadi mesofil ini merupakan daerah utama tempat fotosintesis. Nah, berkas pengangkut terletak pada tulang daun dan mempunyai susunan seperti pada batangnya, terdiri atas silem dan flem. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan terdiri atas benang sari dan putik. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga, terdiri atas kepala sari dan
tangkai sari. Nah, kepala sari yang telah dewasa dapat dibedakan menjadi kotak sari dan benang sari atau disebut juga dengan serbuk sari. Nah, serbuk sari mengandung sel-sel kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, kita akan membahas tentang bagian-bagian buah nih. Seperti yang telah diketahui, buah itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan tengah dan lapisan dalam. Oleh karena itu, pada buah memiliki fungsi, ada beberapa fungsi ya buah. Yang pertama yaitu buah berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, ada buah berfungsi juga untuk menyediakan cadangan makanan pada proses perkecambahan, dan buah juga berfungsi sebagai sumber gizi yang akan dikonsumsi oleh manusia dan hewan serta makhluk hidup lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu proses pengangkutan pada tumbuhan. Jadi proses pengangkutan pada tumbuhan, air diserap oleh akar melalui rambut akar dengan proses osmosis, kemudian melalui korteks akar menuju endodermis dan xilem akar. Nah, melalui jaringan xilem, air akan diangkut ke seluruh bagian tubuh tumbuhan karena adanya peristiwa kohesi adhesi pada pipa xilem. Nah, hal yang membedakan bumi dari planet lain adalah kemampuannya untuk menopang kehidupan. Nah, tumbuhan inilah merupakan sebagai sumber daya penting karena banyaknya cara mereka mendukung kehidupan di bumi. Mereka melepaskan oksigen ke atmosfer, menyerap karbon dioksida, menyediakan habitat dan makanan bagi satwa liar dan manusia, dan mengatur siklus air seperti telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 19 yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Nah, dalam ayat Al-Quran telah jelas menjelaskan bahwa selain bisa kita jadikan sumber makanan, manfaat tumbuhan bagi manusia yang paling dasar adalah tumbuhan menyediakan oksigen. Nah, menurut Green Thumble, tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara segar untuk bernafas. Nah, melalui proses fotosintesis, tumbuhan melepaskan oksigen kembali ke atmosfer. Jadi, bagi kita manusia sangat penting ataupun sangat membutuhkan tumbuhan. Jadi, kita memiliki peran penting untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.